Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naftah liqa'ana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa-mahasiswi dan pembelajar bahasa Arab rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar adat ma'dud. Jadi bilangan dan yang dihitung. Sebelum kita menjelaskan hal itu, yang perlu diketahui adalah kita harus bisa membedakan mudzakkar muannas, kalimah yang bentuknya mudzakkar dan kalimah yang bentuknya muannas. Kita juga harus bisa membedakan bentuk mufrad, bentuk tasniyah, dan bentuk jamak. Bentuk mufrad yang bermakna satu, tasniyah yang bermakna dua, kemudian jamak yang bermakna banyak atau lebih dari dua. Baik, di layar kita sudah kita tulis ada lafaz qalamun, qalamani, aqlamun. Qalamun, qalamani, aqlamun. Artinya satu pulpen, qalamani, dua pulpen, aqlam, beberapa pulpen. Kalimah ini bentuknya mudzakkar. Kemudian ada lafaz hurfatun, hurfatani, hurufun. Hurfatun, hurfatani, hurufun. Artinya kamar atau ruangan. Hurfatun, satu kamar, satu ruangan. Hurfatani, dua kamar atau dua ruangan. Hurufun, beberapa ruang atau beberapa kamar. Hurufun lafadznya seakan-akan mudzakkar karena tidak ada taknya, tetapi di sini nanti yang dilihat dalam pembuatan bilangan yang dihitung, yang dilihat adalah bentuk mufradnya. Jadi jamaknya tidak ada taknya, maka tetap yang dilihat adalah bentuk mufradnya. Kita lanjutkan. Saburatun, saburatani, saburatun. Satu papan tulis. Saburatani, dua papan tulis. Saburatun, beberapa papan tulis. Selanjutnya dalam kaidah adat atau bilangan, angka 1 dan 2 itu harus sesuai dengan ma'dudnya. Jadi sekali lagi, angka 1 dan angka 2 harus sesuai dengan ma'dudnya atau sesuai dengan yang dihitung. Sesuai dari apanya? Sesuai dari jenis bentuk mudzakkar dan muannasnya, baik itu 1 maupun 2. Contohnya berarti lafaz, kalau kita berhitung seperti yang sudah kita pelajari bersama, wahid, isnani, salasah, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun. Kita lanjutkan. Apa yang dimaksud bilangan 1 dan 2 itu harus sesuai. Coba dilihat. Lafaz wahid itu bentuk dari wahid itu mudzakkar. Kalau wahidah muannas. Isnani bentuk mudzakkar, isnatani bentuk muannas. Untuk angka 1 dan 2
ini harus yang dihitung diletakkan di depan. Qalamun wahidun. Qalamani isnani. Kalau dibaca lanjut, qalamanis nani. Sabburatun wahidatun. Sabburatani isnatani. Hurfatun wahidatun. Hurfatani isnatani. Kalau dibaca lanjut, hurfatanis natani. Ini. Jadi bilangan 1 dan 2 harus sama dari sisi mudzakkar muannasnya. Dan penyusunannya, bendanya ditulis di awal, baru angkanya. Itu. Kemudian kalau kita mau membuat contoh yang lain yang mudzakkar, bisa. Contohnya apa? Umpamanya saubun. Kita harus tahu mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Saubun, saubani, siap. Saubun, saubani, siap. Jadi kalau bilang 1 baju berarti saubun wahidun. Kalau 2 baju, saubani isnani atau saubanis nani. Gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian untuk bilangan 3 sampai 9, ini kaedahnya adalah angka dengan yang dihitung atau adat dengan ma'dudnya ini harus berlawanan dari sisi mudzakkar muannasnya. Jadi kalau yang dihitung mudzakkar, maka angkanya atau adatnya harus muannas. Dan sebaliknya, kalau yang dihitung muannas, maka yang menghitung atau angkanya itu mudzakkar. Dan yang dihitung harus dijamakkan. Sekali lagi, saya ulangi, apabila benda yang dihitung itu mudzakkar, maka adatnya atau angkanya harus muannas. Kalau yang dihitung itu muannas, maka adatnya atau yang menghitung itu harus mudzakkar. Dan kalimah yang dihitung itu harus dijamakkan. Sekali lagi, kalimah yang dihitung harus dijamakkan. Untuk melihat kalimah itu mudzakkar atau muannas, sekali lagi dilihat dari bentuk awalnya. Jadi kalau lafadz hurufun seakan-akan mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Tapi sesungguhnya bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah bentuk hurfatun, bentuk mufradnya yang ada taknya. Baik, kita tatbikkan, kita praktekkan. Untuk 3 pulpen, maka kita bisa menyebutkan salah satu aqlamin. Salah satu aqlamin. Untuk bilangan 3 sampai 9 harus diidhofahkan, harus digandeng, dan yang terakhir yang terakhir harus tanwin, ya. Salah satu aqlamin. Arba'atu aqlamin. Khamsatu aqlamin. Sittatu aqlamin. Sab'atu aqlamin. Samaniyatu aqlamin. Tis'atu aqlamin.
Kemudian kalau 3 papan tulis, maka kita membuat kalimatnya salasu saburatin, arba'u saburatin, khamsu saburatin, sittu saburatin, sab'u saburatin, samanu saburatin, tis'u saburatin. Tadi ada lafadz hurfah 3 kamar, berarti salasu hurufin, 3 kamar, salasu, salasu hurufin, arba'u hurufin, khamsu hurufin, sittu hurufin, sab'u hurufin, samanu hurufin, tis'u hurufin. Baik, itu mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila ingin mengembangkan lagi bisa dengan kalimat-kalimat yang lain. Kalau masih ada kesulitan, maka diputar ulang pelajaran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nakhtatim bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.